This is Islampedia Tube. Nah, sekarang apa sih fungsi hadis terhadap Al-Quran itu? Nah, ini fungsinya saya kutip dari buku Dr. Mustafa Asy-Syibai yang berjudul As-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri', yaitu sunnah dan kedudukannya di dalam syariat. Ya, baik. Apa saja kata Dr. Mustafa Asy-Syibai fungsi dari al-hadis itu? Nah, ini saya dibuat secara garis besar aja. Yang pertama kata beliau bahwa fungsi hadis terhadap Al-Quran itu adalah mu'ayyidun li ahkamil Quran, adalah menguatkan atau menegaskan hukum yang dinyatakan dalam Al-Quran. Maksudnya adalah begini, dalil-dalil hukum-hukum yang dinyatakan dalam Al-Quran ikut ditegaskan kembali oleh hadis Nabi. Dan kalau di dalam istilah yang lain untuk yang seperti ini disebut bayanu takrir ya. Nah, tapi saya di sini mengambil yang Dr. Mustafa, mu'ayyidun li ahkamil Quran, menegaskan, menguatkan terhadap hukum yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Contohnya apa? Contohnya misalkan kita lihatnya ke bawah dulu. Paman syahida minkum syahro falyasumhu, surat Al-Baqarah ayat 185. Maka barang siapa di antara kamu yang menyaksikan asyahro, maksudnya hilal, falyasumhu, maka hendaklah kamu saum. Nah, apa yang dinyatakan dalam Al-Quran poinnya, paman syahida minkum syahro, kemudian ikut ditegaskan lagi oleh hadis, seperti hadis riwayat Muslim disampaikan oleh sahabat Ibnu Umar. Faidza ra'aitumul hilal, kata Rasulullah, apabila kamu melihat hilal, fasumuhu, maka hendaklah kamu saum. Wa idza ra'aitumu, dan 1 bulan kemudian apabila kamu melihat hilal, fauftiru, maka berbukalah, artinya 1 Syawal. Nah, kemudian yang keduanya adalah fungsi dari hadis itu makana mubayyinan li ahkamil Quran, yaitu di mana hadis itu berfungsi sebagai penjelas untuk hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana bentuk penjelasannya itu? Nah, ini saya rinci. Bisa penjelasannya itu adalah taqyidil mutlak, ya, artinya membatasi yang mutlak, tafsilul mujmal, merinci yang global garis besar, tahsisul am, ataupun mengkhususkan yang umum. Nah, itu adalah ragam penjelasan di dalam Al-Quran. Nah, contohnya, lihatnya ke bawah dulu, dalil dalam Quran. Kata Allah di dalam surat Al-Maidah, wasyariku wasyarikoh faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Kata Allah, laki-laki dan perempuan yang mencuri, ya, pencuri laki-laki dan wanita, faqta'u aydiyahuma, maka potonglah tangannya. Jaza'an bima kasaba, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. Nah, kemarin juga ini saya di preview materi ilmu hadis ini saya sampaikan yang dinyatakan dalam Al-Quran di sini adalah perintah memotong tangan, ya, untuk had pencurian. Lalu tangan itu mana? Nah, tangan itu kan secara mutlak itu dari ujung jari sampai dengan ini, bahu ini. Itu tangan, ya. Nah, kemudian berarti dalil dari Quran itu diungkapkan secara mutlak. Karena tidak ada kejelasan kalau tangan itu yang dipotongnya di mana. Nah, kemudian dijelaskanlah dalam hadis Nabi. Diceritakan oleh sahabat. Ya, Utiya Rasulullah SAW bisyarikin faqoto'a yadahu min mabsolin. Jadi suatu ketika Rasulullah yang didatangkan kepada Rasulullah SAW seorang pencuri. Kemudian Rasulullah memotong tangannya yang sebelah mana? Min mabsolin. Nah, yang dipotongnya itu adalah pergelangannya. Maka amaliyah Rasul ini, ya, menjadi pembatas mengenai
tangan bagian mana yang dipotongnya. Jadi nggak sembarangan, bukan dari sikut, bukan dari bahu, tapi yang dipotongnya itu adalah pergelangannya. Nah, ini yang disebut dengan takyidul mutlak, artinya membatasi yang mutlak. Berikutnya, tafsilul ijmal, artinya merinci dalil-dalil yang di dalam Al-Quran dinyatakan secara mujmal, secara global, secara garis besar. Nah, ini sering kita temukan, misalkan perintah sholat ya, wa aqimus sholah wa atuz zakah warka'u marrokin, dan dirikanlah oleh kamu sholat, tunaikanlah oleh kamu zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nah, ayat-ayat tentang perintah sholat dalam Al-Quran itu banyak diungkapkan. Cuman di dalam Al-Quran, dari surat Al-Fatihah sampai An-Nas, kalau kita buka bagaimana kaifiahnya sholat itu nggak ada penjelasan. Dan penjelasannya tentu saja lewat hadis ya Rasulullah SAW. Rasulullah sholat, kemudian direkam, dilihat ya oleh para sahabat, kemudian dilaporkan, diajarkan ya sampai kita bisa membaca dari kitab-kitab hadis mengenai kaifiah sholat Rasulullah. Jadi kitab-kitab hadis itu adalah dokumentasi mengenai perbuatan perkataan Rasulullah SAW. Nah, seperti itu. Nah, begitupun halnya dengan zakat ya, secara terperincinya nggak dijelaskan itu kan, bagaimana perhitungannya dan sebagainya itu nggak dijelaskan. Ya, termasuk misalkan tadi masalah yang menjadi perdebatan itu, misalkan dalam zakat aja, kan dikenal sekarang itu dengan istilah zakat profesi. Nah, kayak gitu itu kan menjadi satu yang diperdebatkan juga sebetulnya di karangan para ulama mengenai zakat profesi ini. Nah, gitu. Berikutnya, jenis atau bentuk dari penjelasan hadis itu apalagi, yaitu tahsisul am, menghususkan yang umum. Lagi-lagi lihat dulu ke bawah dalil Qur'annya, surat An-Nisa ayat 11. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu hadil unsayain. Allah telah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anakmu, yaitu bagian seorang laki-laki setara dengan 2 bagian perempuan. Nah, dalil ini sifatnya umum. Anak ya, anaknya seperti apa, gimana, ini nggak dijelaskan. Nah, tapi Rasulullah mengkhususkan melalui hadis riwayat Bukhari, la yarithul muslimu al-kafiru walal kafiru al-muslima. Tidaklah orang muslim mewarisi orang kafir dan tidak pula orang kafir mewarisi muslim. Jadi kalau misalkan di anggota keluarga kita ada yang katakanlah murtad ya, naudzubillah. Nah, maka dengan kemurtadannya itu terputus hak menerima waris. Sekalipun dalam Al-Quran disebutnya secara umum anak. Nah, kayak gitu ya. Tapi ternyata hadis mengkhususkannya. Kalau anak itu kafir, nah itu nggak bisa kita berikan warisnya karena kekafirannya itu. Nah, ini adalah contoh yang sifatnya itu adalah tahsisul am ya, mengkhususkan yang umum. Nah, kemudian yang terakhir, udah waktu 4 menit lagi. Madalla ala hukmin sakata anhul Quran. Hadis itu berfungsi untuk menetapkan hukum yang tidak dibunyikan oleh Al-Quran. Nah, jadi di sini ada beberapa hukum yang memang tidak terakomodir ya, atau tidak dinyatakan secara tegas di dalam Al-Quran. Nah, kemudian hadis, nah dalam hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kewenangan untuk juga mengatur hukum syariat. Nah, kalau tadi kan sifatnya menjelaskan apa yang ada dalam Al-Quran ya.
merinci, membatasi, mengkhususkan dan sebagainya ya. Nah, kemudian ada juga hadis ya, suatu hukum yang enggak dinyatakan dalam Al-Quran, tapi itu dinyatakan di dalam hadis. Nah, gitu. Nah, jadi yang seperti ini tentu di kalangan nanti dalam bahasan yang keberapa itu? Oh, mungkin nanti bahasan selanjutnya kita akan membahas masalah ingkar sunnah ya. Nah, jadi ada sekelompok orang yang kalau itu tidak ada landasannya dalam Al-Quran, ya itu enggak bisa dipakai dalil sekalipun sahih. Nah, kayak gitu ada yang berpendapat seperti itu. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and share.